Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani, NIM 148. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran pragmatisme. Apa maksud dari aliran pragmatisme? Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma atau pragmatikos, yang berarti tindakan atau aksi. Jadi, pragmatisme berarti filsafat atau pemikiran tentang tindakan. Filsafat ini menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Jadi, jika diterapkan dalam dunia pendidikan, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menerangkan kebenaran pengetahuan atau nilai bergantung pada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pragmatisme. Tokoh pragmatisme ada 3, yaitu 1. Charles Sanders Peirce, 2. William James, 3. John Dewey. Adapun tokoh pragmatisme yaitu 1. Charles Sanders Peirce. Pragmatisme dalam pandangan Peirce dilandasi oleh fisika, matematika, dan logika simbolik. Berdasarkan bukunya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear, dapat ditegaskan bahwa hal yang terpenting dari pengetahuan adalah apa pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Nilai dari suatu pengetahuan tergantung pada penerapannya yang nyata dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia dikatakan benar bukan karena pengetahuan itu mencerminkan kenyataan, melainkan dikatakan benar kalau dapat membuktikan manfaatnya bagi umum. Pemikiran ini disebut juga eksperimentalisme. 2. William James. Pragmatisme dalam pandangan William James yaitu teori pengetahuan yang berfungsi untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, kebenaran suatu teori diukur oleh keberhasilan dalam memecahkan masalah tersebut. Tidak ada keberhasilan mutlak bersifat umum, tetap, dan berdiri sendiri, namun kebenaran itu relatif, bersifat khusus, berubah seiring waktu dari pengalaman. Pragmatisme ini disebut juga praktikalisme. 3. John Dewey. Pemikiran Dewey dipengaruhi oleh ilmu sosial dan biologi. Manusia berpikir secara reflektif untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga memperoleh pengetahuan. Berpikir secara reflektif bukanlah berpikir biasa, tetapi berpikir ilmiah dan melakukan eksperimentasi. Menurut Dewey, proses pendidikan dilaksanakan dengan mengedepankan pemecahan masalah. Pragmatisme Dewey disebut juga dengan instrumentalisme. Selanjutnya adalah konsep pendidikan berdasarkan pragmatisme. Pendidikan menurut pragmatisme adalah suatu proses mencari pengetahuan dengan cara menyusun pengetahuan itu melalui pengalaman-pengalaman yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan berdasarkan pragmatisme. 1. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, artinya tidak bisa dipaksa atau diatur. 2. Pendidikan harus mampu memunculkan metode yang dapat mempersatukan aktivitas pengajaran yang sedang berlangsung. 3. Tujuan pendidikan harus spesifik dan berlangsung. Nah, kalau dalam pelajaran harus berdasarkan fakta-fakta yang sudah diobservasi serta dipelajari sebelumnya, sesuai dengan konsep pragmatisme pendidikan, yaitu menyusun pengetahuan dari pengalaman. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.